Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan ngaji kita dari kitab Riyadhus Shalihin, memasuki bab yang ke-14. Pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang ayat-ayat yang ada di muqaddimah di bab yang ke-14, babun fil iktisad fil ibadah. Bab yang membahas tentang sederhana di dalam ibadah. Dalam hal yang ibadah saja kita diperintahkan untuk sederhana, apalagi yang bukan ibadah. Baik, kita memasuki hadis yang pertama atau hadis nomor 142. An Aisyah radhiyallahu anha. Hadis diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ini istri yang paling muda dan satu-satunya yang dinikahi oleh Rasulullah dalam status masih gadis. Kalau yang lain, istri-istri beliau itu status janda. Dan Aisyah ini istri Rasulullah yang meriwayatkan hadis terbanyak dari sahabat wanita, dan mayoritas hadis yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat pribadi tentang Rasulullah ya bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha. Karena beliau ini seorang istri yang tentu yang paham kondisi suami ya istri. Aisyah istri Rasulullah, maka beliau ya paham kondisi Rasulullah. Maka banyak hadis yang berkenaan dengan urusan pribadi, tentu kebanyakan riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Aisyah? Annan nabiyya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakhala indah, masuk ke rumah Aisyah. Wa indaha, dan di sisi Aisyah, imra'atun, ada seorang wanita. Qala, kemudian Rasulullah bertanya, man hadhihi? Aisyah, siapa wanita ini? Qalat, kemudian Aisyah menjawab, hadhihi fulanah, ini fulanah. Ini berarti perawi hadis ini ragu atau bahkan tidak tahu nama perempuan yang ada di dekat Aisyah tersebut, maka disebut fulana. Ditiru sama kita biasanya kalau kirim doa, namanya tahu tapi nama binnya nggak tahu, ya misalnya Agus bin Fulan, nggak tahu namanya. Hadhihi fulana, ini seorang wanita. Tadhkuru min sholatiha, tiba-tiba Aisyah bercerita tentang kualitas sholat dari wanita tersebut. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mah alaikum bima tutiqun fa wallahi la yamallullahu hatta taman. Kata Rasulullah, cukup. Enggak usah berlebihan. Tak cerita isinya apa, wong tidak diceritakan dalam hadis ini. Hanya saja ketika Aisyah bercerita tentang sholat wanita tersebut, Rasulullah kemudian sudah cukup. Jangan berlebihan menceritakan tentang ibadahnya wanita ini. Alaikum bima tutikun, wajib bagi kalian bima tutikun, yang kalian mampu saja. Enggak usah memaksakan diri. Kalau dalam ayat yang sering kita hafal, kita baca, kalau di antara dalam rangkaian tahlil itu kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan ibadah. Yukallifu itu artinya beban ibadah, bukan beban kehidupan sehari-hari, bukan. Kallafa itu artinya beban. Orang yang menerima beban ibadah namanya mukallaf. Nah, kayak kita ini mukallaf. Kalau anak-anak kita yang kecil itu belum mukallaf. Nah, makanya yukallifu itu artinya beban untuk menjalani taat. Allah tidak
membebani, memerintahkan satu ketaatan sesuai dengan kadar kemampuan orang tersebut. Orang sholat wajib, tapi kalau nggak kuat berdiri, duduk. Bahkan kalau sholat sunnah boleh, walaupun kita kuat untuk berdiri, boleh untuk dilaksanakan dengan duduk. Misalnya kita tarawih, capek, misalnya siang habis kerja, kemudian tarawih sambil duduk, boleh, walaupun masih kuat dia berdiri, tapi ya tentu nilai pahalanya beda. Umpama nih tarawih di sini dipraktekin sholatnya duduk semua. Orang yang nggak tahu ini jamaah pada gempor apa ya, sholatnya duduk. Tapi kalau seandainya mau, boleh. Awalnya saya ketika lihat ada seorang kiai masih muda seger buger, habis beliau ceramah, ini saya sholat di belakangnya, habis jamaah beliau sholat sunnah, assalamualaikum, sholatnya duduk. Awalnya karena saya belum tahu ini kiai sholat apa ya, tapi kok begini, kenapa? Wah, pasti sholat. Saya mau tanya nggak berani saya. Akhirnya saya cari-cari sendiri dalam kitab-kitab fikih, ternyata memang boleh sholat sunnah walaupun kita kuat berdiri dilakukan dengan duduk, kayak tarawih misalnya. Tapi ya kalau tidak umum, takutnya orang-orang timbul salah paham. Ya sholat sunnah apa aja, mau rawatib, mau duha, mau tahajud, mau lain-lain, pokoknya sholat sunnah yang bukan wajib ya. Tapi kalau sesuatu yang dilakukan itu tidak umum, khawatir menimbulkan fitnah. Umpama tarawih hari pertama, di sini kok sholatnya duduk, kebetulan Pak Haji Imam, ayo sholatnya kita duduk. Yang hari ini nggak ikut ngaji, nggak dengar pasti, ini Pak Abdi bawa ajaran apa lagi? Tapi boleh, tapi tadi nilainya beda. Lah iya, kalau di tempat umum tadi menimbulkan fitnah. Sesuatu yang tidak umum itu akan menimbulkan fitnah walaupun benar. Contoh lagi, sholat jenazah itu tidak ada syarat jenazah harus di depan. Tidak ada syarat. Wong dia posisinya bukan imam, mau di mana saja boleh jenazah itu. Misalnya kita nyolatin sini, jenazahnya masih di rumah, boleh. Cuma nggak umum. Kalau misalnya di pilihan sini ada yang meninggal, kebetulan orangnya nggak pernah ke musola. Nah kemudian Pak Wasto sebagai ketua jamaah, karena ini jamaah udah banyak, ayo kita sholat jenazah. Sementara jenazah masih di rumah, umpama, kemudian sholat jenazah. Yakin itu keluarganya seudon. Mentang-mentang bapak saya nggak pernah ke musola, nyolatinya juga taruh di depan imam. Jadi waktu haji sholat jenazah nggak di depan kan? Iya, memang bukan syarat jenazah itu taruh di depan. Cuma kalau di budaya kita nggak umum, sesuatu yang nggak umum walaupun benar akan nimbulin fitnah. Wah, mentang-mentang bapak saya nggak pernah ke musola, nyolatinya nggak ditaruh di depan. Takutnya dikirain wah sentimen ini apa bapak saya. Iya, makanya sesuatu yang sudah walaupun benar tapi tidak umum, yus sebisa mungkin dihindari. Karena ada kaidah fikih itu mengatakan begini, al-adah muhakkamah. Sesuatu yang mudah menjadi kebiasaan, menjadi adat, itu seakan-akan bisa menjadi hukum. Adatnya kalau orang sholat jenazahnya taruh depan, ya udah taruh aja di depan, daripada timbul fitnah. Kayak tadi sholat sunnah sambil duduk boleh, tetapi takut timbul fitnah. Ya udah jangan. Ya kalau sholat sendiri ya monggo, atau mungkin sholat sendirian ba'diyah isya sendiri di monggo. Tapi kalau jamaah ya banyak yang suun dan ibu-ibu di belakang. Ini apa sholat nggak berdiri-berdiri? Udah takbir, udah baca Fatihah kok nggak berdiri-berdiri. Imamnya pada gempor, bahaya. Alaikum bima tutikun. Yang wajib bagi kita itu ya sebatas kemampuan kita. Kalau memang nggak mampu ya wes puasa. Kan bagi yang mampu.
Ya nggak mampu, ya boleh nggak puasa. Tapi kalau nggak mampunya tiap hari gimana? Kayak misalnya yang kerja di pelabuhan gitu, kan banyak yang nggak puasa ya. Iya. Kalau ditanya kok nggak puasa mas, Muslim kan, Muslim, kau nggak puasa, nggak kuat, gitu ya. Alasannya ya, alasannya nggak kuat kan bilangnya ya. Nggak puasa satu temennya beranjak. Lah ya itu kan nggak kuat kan. Lah orang dengan alasan-alasan tertentu memang boleh tidak berpuasa, tapi yang namanya nggak kuat itu kan dicoba dulu. Pagi dia puasa, lah kok sekitar jam 10, jam 11 kebetulan dia kuli panggul, jam 11 kok lemes daripada kelenger, ya udah. Lah ini sekarang kita itu kan belum nyoba udah nyerah duluan. Wah yes, memang nggak niat nggak puasa, lah ini yang disalahkan kan di situ. Sama kadang kayak orang mau mudik, mudiknya itu masih ntar sore, jam 4 baru mudik. Nah dari pagi nggak puasa. Ini yang repot. Pagi puasa dulu, nanti begitu sudah di perjalanan kok nggak kuat puasa, lah ya silahkan kak. Tapi kalau kuat lanjut. Nah, ini kadang memang udah niat dari pagi mah nggak puasa gitu, nggak puasa pak. Oh saya sebentar sore mau mudik ke Lampung. Oh mudiknya masih ntar sore, kok pagi udah nggak puasa itu. Lah iya kalau jadi mudik, kalau nggak puasa, nyicil. Nyicil juga kan begitu. Alaikum bima tutiqun. Jadi tidak usah memaksakan diri dalam hal ibadah. Fawallahi la yamallullahu hatta tamalu. Fawallahi maka demi Allah, la yamallullahu, Allah tidak bosan. Allah tidak bosan menerima ibadah kita walaupun dikit-dikit sesuai kemampuan kita. Hatta tamalu, sehingga banyak di antara kita yang justru malah bosan. Dulunya tekun duha, lama-lama berhenti sekali, besoknya berhenti lagi, lama-lama enggak, sehingga bosan. Terus Rasulullah ajarkan wa kana ahabbuddin ilaihi ma dawama sahibuhu alaihi. Wa kana ahabbuddin, dan agama, ajaran agama yang terbaik ilaihi di sisi Allah, madawam adalah apa yang dawam. Dawam itu istiqomah, berkelanjutan. Itu yang paling disenangi oleh Allah. Madawama sahibu alaihi, orang yang menjalani ibadah walaupun enggak banyak tapi tekun. Lah ini yang dicintai oleh Allah. Dalam hadis lain, ahabbul a'mal indallahi adwamuha wa in qalla. Amalan paling baik itu adwamuha, yang berkesinambungan, nyambung terus menerus. Wa in qalla, walaupun ia menjalaninya sedikit. Nah, makanya kita dilarang untuk memaksakan diri itu. Kalau sesuatu yang dipaksakan biasanya kan enggak bertahan lama. Kita tahajud misalnya 8 rakaat kuat, sekali 2 kali, tapi kalau terus-terusan, yes, makanya biar 2, tapi kalau lanjut terus, nah itu yang terbaik. Ya syukur-syukur banyak. Kalau dalam hadis ini kan ahabbul a'mali indallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah, adwamuha itu yang istiqomah, yang berkelanjutan, wa in qalla, walaupun sedikit. Biar dikit tapi terus, nah itu yang dicintai oleh Allah. Makanya jangan memaksakan. Kalau dipaksakan itu enggak bertahan lama, enggak betah, enggak bisa istiqomah. Yang berat itu kan istiqomah. Kayak kita ngaji gitu, setiap malam Senin kita ngaji secara istiqomah, ini yang berat. Kalau ngadain acara kayak Maulid, Isra Mi'raj itu kan hanya segebrakan saja. Ngundang banyak orang bisa. Tapi untuk istiqomah abot, berat. Kalau hanya sesekali dengan mengundang banyak orang gampang. Apalagi kalau kita undang sesuatu yang lagi booming.
Misalnya lagi trennya siapa ini, itu yang kita undang, penuh. Cuman kadang ironisnya malam rame ngajain maulid subuh. Kosong. Subuh malah belum. Alasannya kecapean saya dari panitia gulungin karpet, beres-beresin tenda. Nah, situlah yang realnya di masyarakat ya itu. Padahal yang paling dicintai oleh Allah itu adwa muhatan itu, yang istiqomah. Misalnya kita punya amalan wirid, entah apalah namanya, ratusan bahkan ribuan amalan wirid yang ada. Kita pilih salah satu, entah mungkin sholawat umpama. Kita istiqomahkan dalam setiap hari, misalnya 100 kan kecil lah ya. Apalagi sholawat yang terpendek misalnya sallallahu alaihi Muhammad. Kalau 100 gak nyampe 5 menit kelar. Tapi kalau itu kita istiqomahkan, entah itu kita pilih waktu yang kosong di antara waktu-waktu kita yang ada. Apalagi kalau di motor yang pakai tasbih yang cetek, apa namanya itu ya? Yang tasbih yang pencetin. Nah, itu misalnya kayak saya nih, kalau naik motor dari sini sampai ke daerah Cilincing, kalau saya mau ngajar pakai itu. Di nomor itu bisa dapat 300. Cuman sallallahu ala Muhammad, ya pilih yang pendek. Apalagi sampai ke Priok 500 juga dapat. 1000 dapat. Iya. Cuman ya kadang lupa, kadang inget ya. Naik motor kadang ketemu lupa. Ntar kalau udah jauh inget lagi sallallahu alaihi Muhammad. Lah ini namanya manusia ya, kadang lupa, kadang inget ya. Iman ya kadang naik, kadang turun. Lo kadang kalau nggak lupa kayak itu ya malah blas nggak keingetan. Macet biasanya. Kalau macet inget, kalau diseruduk dari belakang lupa lagi. Wiridannya berubah kalau diseruduk dari belakang. Wes kita pilihlah dari kesekian amalan wirid yang ada itu, kita pilih kemudian kita istiqomahkan. Entah sholawat, entah tasbih, entah tahlil, apa aja lah, apa istighfar kita pilih. Dan yang istiqomah itulah yang dicintai oleh Allah. Ada makalah kalau kita ngaji dalam kitab-kitab tasawuf itu kan, al istiqomah tumbitul karomah, sesuatu yang dijalani dengan istiqomah. Tumbitul karomah itu yang akan menumbuhkan keramat. Kalau bahasa kita keramat, kalau bahasa ini karomah. Orang-orang yang punya karomah besar itu pasti ada amalan yang ia istiqomah, walaupun nggak banyak. Saya pernah baca tulisan di Facebook, wallahu alam, tulisan di Facebook. Jenderal Sudirman di antara sekian pahlawan yang ada di Indonesia ini, tapi yang dipilih untuk nama jalan-jalan protokol di Indonesia dari ujung paling kulon Aceh sampai paling timur Papua, setiap jalan protokol di kota pakai nama Jenderal Sudirman. Panglima Sudirman buat Jenderal Sudirman. Pokoknya dari ujung Aceh sampai ujung Papua. Itu di tulisan di tersebut. Itu karena mungkin Jenderal Sudirman punya amalan yang dia istiqomah, yang enggak ditinggal dalam keadaan apapun. Nah, ternyata di situ dalam tulisan itu salah satunya adalah beliau itu istiqomah wudu. Walaupun dalam perang gerilya keluar masuk hutan ditandu, beliau sakit. Itu ada penelitian sejarah di tulisan tersebut. Itu banyak tempat-tempat wudu. Apa itu kalau padasan ya orang Jawa ya. Padasan di tempat-tempat istirahat beliau. Yang di situ memang beliau minta disediakan ke ajudannya untuk selalu punya wudu. Ya istiqomahnya beliau punya wudu. Kelihatannya enteng tapi ya abot. Abot. Ya paling tidak kalau dulu ada teman ngajarin, paling tidak kalau habis kita dari kamar mandi, di situ ada air yang cukup untuk wudu. Nggak berat rasanya ya. Entah kita habis kencing atau habis apa dia. Walaupun nanti kita tahu nanti akan batal lagi, kita mau tidur misalnya, kan tahu kita akan batal. Apalagi ada istri di rumah ya, akan batal. Tapi ya nggak apa-apa. Itu pun berat kalau tidak latihan. Ya butuh latihan. Nah dalam tulisan tersebut dikatakan ya di antara mungkin yang menyebabkan karomahnya Jenderal Sudirman itu ya wudu gitu. Ya wallahu alam, itu tulisan di Facebook saya baca. Ini hadis yang pertama dari bab ini atau hadis nomor 142.
Kita lanjutkan hadis yang kedua atau hadis 143 An Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik. Ini sahabat yang didoakan oleh Rasulullah berkah rezekinya, berkah anaknya, berkah umurnya, dan dijabah oleh Allah. Berkah diartikan di sini dalam artian melimpah. Umurnya juga beliau meninggal di usia yang 100 lebih. Hartanya yo melimpah ruah, orang kaya raya. Keturunannya ya begitu. Saya pernah baca dalam syarah kitab Riyadhus Shalihin, dalam kitab Dalilul Falihin kalau saya tidak salah. Umur beliau, anak beliau itu sejumlah umur beliau. Nah, beliau meninggal di usia 124. Jumlah anaknya sama 124. Tapi jangan dibayangin itu dari istri berapa ya? Enggak tahu. Di situ enggak ada keterangannya masalahnya. Kalau istri satu nggak mungkin, ya. Kalau secara logika akal sehat kan nggak mungkin orang satu ngelahirin 124, nggak mungkin kan? Ya bisa jadi istrinya ya banyak, mungkin lebih dari 4, lebih kan? Misalnya ini satu dicerai, nikah lagi, cerai, nikah lagi, bisa jadi. Wallahu a'lam. Dan termasuk sahabat Anas bin Malik ini sahabat yang akhir-akhir meninggal, maksudnya meninggal wafatnya terakhir dibanding dengan sahabat-sahabat yang lain. Karena ya beliau diparingi umur 100 lebih, sementara sahabat-sahabat yang lain ya usianya ya berkisar 60-70, sama kayak usia orang-orang sekarang. Ini kesaksian Anas bin Malik. Ja'a salah satu rohtin. Ini Anas, karena Anas ini kan santri dalam. Kalau istilah anak pondok santri dalam. Santri dalam itu yang tinggal di rumah Rasulullah, bantu-bantu pekerjaan di rumah Rasulullah. Anas itu dari umur 10 tahun sudah dititipkan ke ibunya ke rumah Rasulullah, nyantri di rumah Rasulullah. Maka beliau ya banyak tahu tentang keseharian Rasulullah. Ja'a salah satu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari datang 3 orang ke rumah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini tidak disebutkan istri yang mana, tapi datang ke rumah istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketiga orang ini bertanya tentang bagaimana ibadahnya Rasulullah. Falamma ukhbiru, dan ketika ketiga orang ini diceritakan tentang ibadahnya Rasulullah, ka'annahum taqalluha, seakan-akan ketiga orang ini meremehkan, mengecilkan ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menganggap sedikit ibadah Rasulullah. Wah, ini kan orang songong, orang nganggap ibadahnya Rasulullah itu dikit. Padahal dulu waktu kita ngaji bab mujahadah, babul mujahadah, kesaksian dari sahabat Hudzaifah al-Yamani ketika Rasulullah sholat malam. Ini kan sholatnya sendirian, sholat malam. Hudzaifah itu ngikuti dari belakang, cuman bukan makmum, mananya mungkin beliau sholat di sini, Hudzaifah ngikuti dari belakang. Ketika waladhdallin amin, kemudian Rasulullah membacanya kan suara pelan tapi bisa terdengar dari belakang. Baca awal Al-Baqarah, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi terus. Ini Hudzaifah yang di belakang yang ngikuti, beliau berpikir paling 100 ayat juga sudah. Oh, ternyata lanjut sampai Al-Baqarah selesai. Begitu Al-Baqarah selesai, Hudzaifah yang di belakang kayaknya ruku ini ya. Oh, ternyata enggak. Loncat Al-Nisa. Bukan Alif tapi An-Nisa. Ini dalam kitab ini deh. Waktu dulu kita ngaji kitab itu, kita menyegarkan kembali ingatan kita. Kemudian setelah An-Nisa selesai baru Ali Imran. Ali Imran selesai 3 surat panjang-panjang itu Rasulullah baru ruku. Hudzaifah al-Yamani di belakang itu sampai saya kalau nggak penasaran dengan ibadahnya Rasulullah, saya pengen udahan mengikuti. Karena saya pengen surupai investigasi tentang ibadahnya Rasulullah. Akhirnya saya kuat-kuatin. Loh, begitu kalau masih dibilang sedikit sama 3 orang ini. Kita ya sebenarnya bisa ya 3 surat langsung ya. Kulhu, Kul Falak, Kul Nas. Saya kan 3 surat. Sama-sama 3 surat kan.
Kalau Rasul kan Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran. Nah kalau kita karena nggak hafal, ya sama 3 surat. Ya, Qul Falaq, Qul Nas. Ya 3 surat. Sama kayak Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam manaqibnya. Itu ada keterangan bahwa wallahu alam keterangan ini. Beliau itu kalau sholat subuh selalu memakai wudhu yang dipakai ketika sholat isya. Ini kayak ini tadi nih. Misalnya kita nanti sholat isya nih wudhu. Lah itu wudhu ini yang dipakai nanti ketika sholat subuh. Berarti nggak tidur ya wallahu alam. Kalau tidur ya batal ke wudhunya, berarti kan nggak tidur. Nah ini kalau kita ngeles, oh saya juga bisa wudhu sholat subuh, wudhu sholat isya dipakai sholat subuh, sholat isyanya jam 4 ya kan, sholat isyanya jam 4, subuh jam 4:30 lah ya. Nah, kalau setengah jam kan kuat lah nungguin ya. Isyanya jam 4. Ini ayel-ayelannya kita, ngelesnya kita nih. Kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani maka pantaslah disebut sebagai Sultanul Auliya karena memang ibadahnya ya begitu. Berarti kan semalam nggak tidur. Ya wallahu a'lam tidurnya jam berapa. Ka'annahum taqalluha, seakan-akan ketiga orang itu menganggap sedikit ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu, dan mereka berbicara ketika orang itu, aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Nahnu, aina nahnu, bagaimana dengan kami, minan nabi, kalau dibanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal Rasulullah itu sudah diampuni segala khilafnya, baik yang terdahulu maupun yang akan datang. Nah, 3 orang ini seakan-akan itu membandingkan ibadahnya mereka dengan ibadahnya Rasulullah, masih dianggap sedikit oleh 3 orang ini tadi. Qala ahaduhum, salah satu di antara ketiganya bercerita, amma ana fa usalli laila abadan. Amma ana, kalau saya, 3 orang ini pada nyombongin ibadahnya masing-masing. Amma ana fa usalli al-laila abadan. Kalau saya ibadah malamnya itu, sholat malamnya al-lail, waktu malam abadan, selamanya. Berarti nggak pernah tidur, sholat aja kalau waktu malam. Wa qala al-akhar, kemudian yang pemuda yang kedua, wa ana asumu ad-dahra abadan wala uftir. Kalau saya, kalau siang selalu puasa, nggak pernah itu nggak puasa. Nyombongin ibadahnya di depan istri Rasulullah. Wa qala al-akhar, kemudian yang ketiga nyombonginnya, wa ana a'tazilun nisa, dan saya jauh dari wanita. Fala atazawwaju abadan, dan saya tidak nikah selamanya. Saking pengen getolnya ibadah, sampai-sampai milih gak nikah biar gak ngeganggu urusan anak, urusan istri. 3 orang itu seakan-akan itu mengecilkan, menganggap sedikit ibadahnya Rasulullah, kemudian mereka pamer, wah kalau saya mas semalam suntuk sholat terus. Yang kedua, kalau saya mah kalau siang puasa terus, gak pernah gak puasa. Yang ketiga, kalau saya mah milih gak nikah biar ibadah saya bisa serius, bahwa konsentrasi, gak terganggu urusan anak, urusan istri. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim. Nah, ketika lagi asik-asiknya tadi itu membanggakan ibadahnya, Rasulullah datang. Faqala, kemudian Rasulullah langsung mengatakan pada ketiga orang tersebut, antumul ladzina kuntum kadza wa kadza. Mas, kalian tuh tadi yang ngomong katanya semalam suntuk sholat terus, katanya kamu siang puasa terus, katanya kamu enggak nikah. Apa iya? Kata Rasulullah bertanya. Kemudian, ama wallahi inni la akhsyakum lillah. Ama, adapun wallahi demi Allah. Ini kata Rasulullah, sabda Rasulullah.
Ini sesungguhnya aku la akhsyakum, orang yang paling takut kepada Allah dibanding dengan kalian-kalian, kata Rasulullah. Wa atqakum, dan yang paling bertakwa di antara kalian-kalian itu. Lakinni, akan tetapi saya ini, kata Rasulullah, asumu wa uftiru. Saya yo kadang puasa, kadang yo tidak. Berarti benar kakak kita ini kadang puasa, kadang enggak. Tapi banyakkan enggaknya daripada. Tapi udah benar kayak kita ini, kalau yang puasa terus malah diomelin sama Rasulullah tadi kan. Loh, saya ini, kata Rasul, saya ini orang yang paling takut pada Allah, tapi ya kadang puasa, kadang enggak. Berarti kayak kita udah bener ya. Yes. Bener ya, kadang puasa, kadang enggak. Cuman ya banyakkan enggaknya. Tapi kalau Ramadan insya Allah lah ya. Kalau yang Senin, Kamis, Yaumul Bid ya kadang puasa, ya kadang enggak. Kalau dawuhnya Gus Baha, beliau bilang, kalau memang posisinya sunnah, ya biarkan tetap sunnah. Yang namanya sunnah itu ya kadang dijalani, kadang enggak. Kalau terus-terusan nanti takutnya sama orang awam dianggap wajib. Ini saya pernah kasus. Ada jamaah waktu masih tinggal di Semek, waktu di Cilincing. Ada jamaah yang saya melihat bapak itu belum pernah, mungkin dia pindahan baru atau gimana, wallahu alam. Ikut sholat subuh, jamaah subuh. Tapi selesai salam-salaman, bapak itu sholat lagi. Di pojokan sholat lagi. Nah, saya habis matiin lampu matiin kipas lampu, saya sisain buat bapak itu sholat, saya duduk di teras. Selesai, kebetulan bapak itu negur saya, Assalamualaikum Ustaz, ya Waalaikumsalam. Saya tinggal di mana? Oh, ngontrak di situ-situ. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Saya mau nanya nih, saya bilang. Dia bilang, ya ada apa Ustaz? Enggak, tadi bapak kok habis jamaah subuh kok sholat lagi. Itu sholat apa? Oh ini Pak Ustaz, saya kan asal masuk ke masjid sebelum jamaah itu kan sebelum jamaah sholat. Nanti setelah jamaah ya sholat. Maksudnya iya kan, misalnya kayak maghrib kan, orang-orang sebelum sholat jamaah dimulai kan pada sholat tuh. Nah, nanti selesai salam-salaman sholat lagi. Lah kemudian dia berkesimpulan bahwa semua sholat itu begitu. Karena setiap dia jamaah datang ke masjid, ke mushola, yang lihat sebelum jamaah dimulai kan pada sholat qobliyah. Begitu selesai sholat, kemudian ba'diyah. Kemudian dia berkesimpulan tanpa nanya ke orang yang tahu, langsung mengambil kesimpulan sendiri bahwa sholat subuh pun ya sama kayak sholat lain, ada sholat sunnah setelah subuh. Lah itu kan karena gara-gara dia setiap melihat orang itu setiap sebelum jamaah sama setelah jamaah sholat, tanpa dia tanya konfirmasi tabayun ke orang yang ngerti, langsung main sholat aja. Terus saya bilang, oh begitu. Ada ya? Pernah lihat? Ya itu karena saya pernah nanya langsung ke orang gitu. Terus saya bilang begini loh Pak, kalau saya ngaji-ngaji itu kok kalau ba'diyah subuh sama ba'diyah asar itu enggak ada. Tapi kalau Bapak tadi qadha subuh, mungkin dulu pernah ada yang ketinggalan ya oke. Tapi kalau ba'diyah subuh enggak ada. Lah tadi Bapak sholat apa? Ya ba'diyah subuh. Enggak ada Pak, setahu saya kalau saya ngaji itu enggak ada. Tapi kalau Bapak punya guru kok ngajarin ada, ya wallahu alam, saya angkat tangan, saya enggak tahu. Saya enggak mau nyalain Pak. Enggak ada. Itu kan gara-gara dia ngelihat orang tanpa tanya-tanya main terus ngebablas aja. Ya salahnya dia enggak nanya dulu. Dia ngiranya pokoknya kalau setelah sholat jamaah itu ada sholat lagi, padahal asar dan subuh lah ya mungkin memang iya mungkin. Nah makanya yo kadang kalau yang sunnah yo kadang dijalani yo kadang enggak. Tapi kalau pengen istiqomah yo enggak apa-apa. Tapi kalau mengikuti sunnah Rasul yang wajib di mushola di masjid, yang sunnah di rumah. Kalau mengikuti sunnah, cuma kalau kita kok begitu nyampe rumah kok sholat sunnah, kayaknya yo enggak mungkin. Lah, ini nih misalnya nih sholat sunnah, isanya di sini nih. Ntar sholat sunnah di rumah. Lo kayaknya kok enggak ya? Kayaknya loh. Kalau model-model kayak kita ini begitu nyampe rumah,
taruh peci, taruh sorban, taruh sarung. Tidur. Selesai. Ya kalau langsung tidur, kadang ya ganti kostum, keluar naik motor ya. Pakai kaos, pakai celana jeans, pakai topi. Ya semakanya ya dibersihkan aja. Tapi ya tadi itu khawatirnya ada orang yang nggak ngerti. Sama kayak budaya 3740. Karena hampir semua kita itu tidak ada yang meninggalkan itu. Makanya kalau ada yang meninggal kayak-kayaknya itu wajib. Padahal itu budaya. Yang wajib itu doa. Kalau 3, 40 3, 7, 40, 100 itu budaya. Ya namanya budaya ya boleh dikerjain, boleh tidak. Cuma di kita kalau ada keluarga meninggal kok nggak ditahlili, langsung turun vonis Wahabi. Wahabi. Padahal itu budaya. Yang wajib itu berdoa. Cuma ya budaya yang bagus kalau memang tidak ada uzur apa-apa ya lanjutkan gitu ya. Budaya bagus, berdoa bareng-bareng. Apalagi misalnya yang ahli warisnya orang-orang kaya. Itu kalau sunat harus nunggu azan itu gimana? Lah kalau qobliyah ya iya. Nunggu azan. Ada masjid. Kalau tahiyatul masjid ya enggak. Kalau masakan hanya sekali. Lah iya kalau yang qobliyah Jumat ya nunggu azan karena qobliyah itu ada ketika sudah masuk waktu sholat. Kalau tahiyatul masjid mah bebas. Cuma azan pertama itu tidak harus sudah masuk waktu zuhur. Yang azan pertama loh ya. Tapi kalau azan kedua ya harus udah masuk waktu zuhur. Bahkan dulu di kampung-kampung itu kadang ya sebelum masuk waktu udah azan. Karena kadang untuk kalau orang Jawa itu griseni apa Indonesianya ya? Enggak, kadang orang itu kan masih nyantai di sawah, masih enggak buru-buru itu loh. Biar orang pada buru-buru, apa itu? Griseni Indonesianya? Mengingatkan supaya orang itu cepet-cepet diazanin. Kadang diazanin pas waktu malah baru yang namanya orang di sawah kan lama prosesnya Pak, mandi. Nah kalau orang kantoran mah cepet. Lah orang sawah kan lama prosesnya. Mandi dulu beres-beres lama. Ya begitu ketinggalan Jumatan. Kadang kita itu kalau azan pas waktu enggak baru datang, kalau azan di luar waktu lah itu baru pada datang. Subuh diazani yang datang berapa orang? Ntar sampai jam 9 ada azan. Yakin banyak yang datang kan? Yang azan siapa? Jam 9 azan. Ya, misalnya tadi subuh diazani enggak datang, giliran jam 9 didatang azan tidak. Wa usalli wa arqudu, kata Rasulullah, wa usalli ya saya salat, wa arqudu ya kadang tidur. Jadi enggak semalaman suntuk salat. Itu Rasulullah ya kadang salat, ya kadang tidur. Ya bener kayak kita ya. Bener ya kadang salat, kadang tidur. Cuman kadang bablas tidurnya kelamaan sampai subuhnya jadi subuhan. Subuh awan-awan. Subuhan kan subuh awan-awan, subuhan kira ini istrinya Madhuha, ternyata kok ada ini kata istri, kirain bapak mau sholat duha, saya tungguin lah kok ternyata ada kuno di duha capopo, ternyata subuh kesiangan. Lah Rasulullah wa usolli wa arkudu, ya saya ya sholat ya tidur, akhirnya istirahat. Wa tazawwajun nisa, dan saya juga menikah. Maka malah 3 amalan orang tadi malah enggak dianggap enggak benar oleh Rasulullah. Yang sholat semalaman suntuk ya dianulir oleh Rasulullah, yang apa tadi puasa terus ya dianulir, yang enggak nikah ya dianulir. Saya ini kata Rasul, orang yang paling takwa pada Allah, kalau ini ya kadang puasa, kadang enggak, ya kadang sholat malam, ya kadang tidur, ya saya juga nikah. Lah kemudian ini timbul hadis yang begitu populer, biasanya kalau orang ceramah di nikah, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Ini hadis ini kan sering kita dengar ya kalau ada sambutan acara nikah. Faman raghiba an sunnati falaisa minni.
Faman dan siapapun rohiba yang tidak senang an sunnati dari sunnahku falaisa minni maka dia tidak termasuk golongan. Isa jam berapa ini? Dua. Ayo sedikit lagi. Faman rohiba an sunnati falaisa minni. Yang enggak senang dengan sunnahku ya tidak termasuk umatku. Tapi kadang kita sunnah itu sunnah Rasul konotasinya kadang malah yang begitu-begitu. Malam Jumat, giliran pengen nama istri bilangnya sunnah Rasul. Saya cari hadisnya yang tekstual sunnah berhubungan suami istri malam Jumat, saya belum ketemu. Saya bilang nggak ada loh ya, saya belum ketemu ya, siapa tahu ada, cuman saya belum ketemu. Sampai yang kitab yang saya punya saya cari, sampai saya tanya Mbah Google, saya ketik sunnah berhubungan badan suami istri malam Jumat, nggak ada, nggak nemu hadisnya. Kalau kontekstual ada, kontekstual itu maksudnya yang nggak plek hadisnya itu. Kontekstual begini, malam Jumat, hari Jumat itu hari baik, maka perbanyak berbuat baik, termasuk berbuat baik itu menggauli istri. Lah kalau itu ada, tapi itu bukan bunyi hadis tekstualnya, bukan begitu, enggak begitu. Ini hanya tafsir. Malam Jumat itu, hari Jumat itu hari baik, maka termasuk berbuat baik itu ya. Wong di awal hadis ini juga ada keterangan wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Menggauli istri itu termasuk bagian dari sedekah. Lah maka malam Jumat perbanyak sedekah. Nah, nanti kalau pas malam Jumat mak sedekah. Lah ya pokoknya sedekah gitu. Kalau teks hadisnya yang pokoknya jelas begitu tuh belum temu saya. Belum. Ya siapa tahu besok-besok ketemuan ya. Atau pelebaran makna lagi, ada hadis yang sunnah hukumnya mandi sebelum sholat Jumat dan bahkan wajib hukumnya mandi bagi orang yang junub. Nah kalau junub mau Jumat berarti berhubungan badannya kan bukan malam. Wong malam tentu ada subuh. Masa hubungan badan malam mandinya mau Jumatan baru mandi dan sholat subuhnya gimana? Iya. Berarti hubungan badannya pagi. Ya kalau pas tanggal merah lah, kalau pas nggak tanggal merah ya. Itu hadisnya ada yang bunyinya begitu ada, cuman kalau lah makanya kadang kita itu membawa-bawa ini sunnah Rasul yang berkenan dengan itu doang. Pengen kawin lagi yuk bilangnya sunnah Rasul, bilangnya udah isya ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.